Halo guys, welcome to my channel. Oke, jadi sekarang ketemu lagi di channelnya aku, BB Official. Nah, di video kali ini aku buat video beda dari yang sebelumnya. Aku nggak buat tutorial. Nah, di sini sesuai judul videonya, aku akan ngebahas tentang kepribadian aku. Mungkin lebih enaknya panggil lo gue kali ya. Oke, jadi di sini gue pengen ngebahas tentang kepribadian gue, yaitu gue tuh seorang introvert. Nah, di sini kalian pasti udah pada tahu sih introvert itu apa. Mungkin sebagian ada yang belum tahu. Sebagian lagi mungkin kalian orang yang punya kepribadian introvert juga. Pengen ngejelasin dan pengen ngasih tahu apa aja sih ciri-ciri orang yang punya kepribadian introvert itu. Oke, jadi di sini tuh gue pribadi punya kepribadian itu. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu yang sebenarnya ada di gue tuh apa aja. Apa aja. Oke, jadi kenapa sih gue buat video ini? Nah, mungkin ini tuh buat jawaban juga untuk kalian yang kenal gue ataupun yang belum kenal gue. Di sini gue pengen ngejelasin nih supaya kalian nggak mikir gue yang terlalu buruk lagi. Oke, jadi biar saudara-saudara juga atau keluarga atau teman-teman juga yang nonton video ini tahu tentang kepribadian gue. Dan mungkin aja kalian setelah nonton ini kalian nggak ngomongin gue nggak ngomongin gue tentang hal yang buruk lagi ya. Di sini pertama gue pengen kasih tahu dulu nih apa arti dari kepribadian yang introvert. Orang yang punya kepribadian introvert itu adalah orang yang cenderung fokus kepada pemikiran, perasaan, dan juga moodnya. Nah, jadi gue pengen kasih tahu nih untuk pemikiran dulu ya. Jujur, gue tuh orangnya sangat berpikir banget. Gue tuh kalau contoh nih, kalau misalkan ada masalah, entah itu masalahnya besar ataupun kecil, gue tuh pasti selalu kepikiran tentang hal tersebut. Kalau misalkan masalah itu belum selesai, gue nggak akan berhenti mikirin itu. Yap, ngaruh juga sih sama pernah kalau gue misalkan lagi kepikiran terus tentang hal-hal apapun itu, entah hal yang kecil maupun hal yang besar, gue selalu kepikiran dan itu yang ngebuat kepala gue juga jadi sakit sih. Ya, ini jujur banget. Jadi gue tuh orang yang kalau apa-apa ada masalah apa yang belum selesai, gue pasti selalu kepikiran, dan itu kalau masalahnya belum selesai gue nggak akan berhenti. Gue akan selalu kepikiran tentang hal itu. Makanya kalau misalkan ada yang bikin gue kepikiran, tolonglah jangan. Karena capek banget sumpah untuk biar nggak mikirin itu susah loh. Kalau misalkan gue ngebawa nih, gue tidur, pasti nanti kalau setelahnya gue bangun, gue pasti bakal kepikiran lagi, dan itu nggak mudah. Biasanya banyak sih, udahlah nggak usah dipikirin, udahlah lupain aja. Nggak segampang itu. Jadi ya mohon kerjasamanya buat yang selalu bikin gue kepikiran. Oke, jadi itu sih yang pertama tentang pemikiran. Gue tuh selalu fokus kepada pemikiran gue. Terus juga untuk perasaan. Nah, kalau untuk perasaan ini ya gue secara apa ya sama sih. Kalau misalkan gue ada masalah atau apapun itu, gue selalu ngebawanya pakai perasaan gitu ya. Ya kalau orang udah main perasaan tuh udah pasti kayak tulus banget gak sih? Oke, jadi itu aja. Terus mood ya. Jadi untuk mood ini gue emang sih orangnya yang moodian parah. Kalau misalkan tiba-tiba moodnya itu berubah-ubah. Kadang moodnya bagus, kadang moodnya jelek. Itu berubah-berubah ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian pernah kena moodnya gue, mohon maaf banget nih ya. Tolong pengertiannya. Ya gue tuh kadang-kadang moodnya bisa berubah-berubah gitu lah. Nggak tahu sih kenapa. Sebenarnya juga pengen nggak mau kayak gitu, cuman udah ada
di dalam kepribadian gue sendiri, dan itu nggak bisa diubah. Kalau kalian nyuruh gue ngubah, ya itu nggak bisa, karena udah ada di dalam diri kita gitu loh. Ngerti nggak sih? Nah, oke. Di sini yang pertama tadi gue udah ngejelasin apa itu arti dari kepribadian introvert ya, yang ada di dalam diri gue pribadi. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu apa aja ciri-cirinya, dan itu yang pasti ada di dalam diri gue. Dan mungkin kalian yang kenal gue pernah ngerasain atau pernah ngalamin. Ya, semoga kalian paham lah. Oke, jadi yang pertama ciri-cirinya itu menyimpan perasaan sendiri ya. Oke, jadi di sini menyimpan perasaan sendiri dalam arti contoh, kalau dalam hal cinta ya. Kalau dalam hal cinta, gue tuh selalu kadang nyimpan perasaan sendiri. Kadang juga gue bisa aja sih ungkapin. Cuman kalau cinta itu gue lebih banyak ngungkapin sih. Contoh yang lain ya, misalkan kalau misalkan gue ada masalah nih, gue selalu nyimpan itu, nyimpan sendirian gitu loh. Kalau misalkan ya nggak berani, gue tuh orangnya nggak berani cerita ke orang yang belum gue percaya banget. Nah, jadi kalau misalkan gue udah percaya nih sama orang ini, si A misalkan, oke, gue akan cerita ke dia karena gue udah percaya banget sama dia. Nah, beda lagi kalau misalkan tiba-tiba si A ini ngasih tahu nih ceritanya gue ke orang lain. Oke, jadi dari situ udah nih fix banget, gue udah putus banget kepercayaan gue, dan itu ngaruhnya untuk ke semua orang loh. Yap, jadi gara-gara satu orang gue nggak percaya lagi sama ke semua orang. Tapi itu tergantung sama diri kita sendiri sih ya. Tapi emang kenyataannya sekarang itu susah banget nyari orang yang sangat-sangat dipercaya. Itu susah banget sih. Mau itu teman dekat, ataupun sahabat, ataupun saudara. Kalau aslinya ya emang gak bisa dipercaya, ya buat apa gitu kan. Ya udah, mending gue nyimpan aja perasaan gue sendiri, apa yang lagi gue alamin gitu. Oke, jadi itu sih. Kedua, pendiam saat berada di sekumpulan orang yang gak dikenal. Oke, jadi ini tuh bener banget sih. Ketika gue lagi di tempat yang rame, sendirian, dan gue tuh di situ ngerasa kayak nggak nyaman aja, terus kayak keringetan. Ya emang sih ini asli ya, gue orangnya suka keringetan. Tapi emang sih kalau misalkan lagi di tempat rame juga, gue tuh gampang banget keringetan. Itu nggak berhenti sih. Ya mungkin kalau misalkan gue lagi nenangin diri gue untuk untuk coba nyaman, ya mudah-mudahan bisa sih, gue bakal nyaman tempat itu. Cuman kayaknya kalau misalkan gue lagi di tempat rame, yang orangnya itu nggak gue kenal, itu bakalan nguras energi banget nggak sih? Ya kayak gitu sih kira-kira. Soalnya kayak ngerasa diri kita itu nggak nyaman berada di tempat itu. Pokoknya gue ngerasa nggak nyaman aja kalau berada di tempat rame dan orang yang nggak gue kenal. Yep. Yang ketiga, gue tuh suka menyendiri. Nah, sama halnya kayak yang nomor 2 tadi. Oke, jadi yang kalau yang nomor 2 tadi kan gue nggak suka tempat keramaian tuh. Nah, kalau yang ketiga ini gue suka menyendiri. Oke, jadi untuk yang gue nggak suka di keramaian, karena itu tuh bakalan nguras tenaga gue. Dan ya karena nguras itu, karena gue jadi nggak nyaman itu ya. Nah, untuk menyendiri, kalau gue lagi sendiri itu bakalan kayak keisi lagi gitu loh tenaga gue. Kayak gue tuh semangat, tenang, nyaman, dan nggak risih gitu. Ya itu sih yang gue alamin banget. Makanya kenapa gue selalu suka di tempat yang sepi. Sepi bukan berarti oke. Ini yang keempat, gue tuh bisa jadi orang pengamat yang baik. Nah, untuk kalian mungkin pernah nih curhat sama gue. Ya mungkin aja kalian pernah gue kasih pendapat gitu. Nah, jadi bener banget sih, gue bisa
nerima curhatan kalian. Biasanya gue kalau dengerin curhatan itu ya gue ngasih solusi ataupun pendapat gitu ya. Ya tergantung lagi sih sama apa yang gue alamin. Kalau gue sih lebih jarang curhat ke orang. Sama kayak tadi gue jelasin, gue sekarang susah untuk percaya sama orang. Makanya gue sekarang gak pernah curhat apapun sama siapapun. Yang kelima, mudah bersosialisasi dengan orang yang sudah dikenal secara baik. Nah, jadi orang yang introvert itu bukan berarti dia tuh antisosial ya teman-teman. Nah, di sini orang yang introvert itu dia bisa kok bersosialisasi dengan orang yang udah dikenal dengan sangat baik. Nah, kalau misalkan gue pribadi emang seperti itu juga. Gue tuh kalau misalkan udah deket banget nih sama orang, gue gampang cair gitu. Apa sih, gampang bersosialisasi, gampang gabung lah, join sama orang tersebut. Beda lagi sama orang yang gak dikenal. Kalau misalkan orang gak dikenal nih, misalkan gue lagi duduk sama orang yang gak dikenal, ya udah gue diem aja gitu, gak mau ngomong. Kecuali kalau orang itu yang ngajak ngomong ke gue, baru gue respon dong. Iyalah, karena orang introvert tuh bukan berarti orangnya sombong ya teman-teman. Enggak, salah besar kalau kalian mengartikan itu. Oke, jadi ya itu sih. 6, lingkaran pertemanan gue itu sedikit. Emang jujur, gue tuh kan ya sama kayak gue bilang tadi, percaya sama orang ya. Nah, di sini juga ada kaitannya. Gue tuh punya temen deket paling bisa kehitung jari, 1 kalau nggak 2, kalau nggak 3. Ya entahlah itu siapa. Mungkin kalau sekarang temen deket gue ada sih, cuman sekarang lagi nggak tahu, gue susah ngejelasin. Pokoknya ada sih, ada. Pokoknya gue tuh susah banget untuk deket sama orang kalau misalkan mereka yang nggak tahan temenan sama gue. Tapi sebenarnya jujur, orang introvert tuh kalau misalkan dia baik, ya dia bakalan baik gitu loh. Kecuali kalau orang itu sendiri yang udah nyakitin hati orang introvert. Orang introvert kalau hatinya udah kesakitan, kalau udah tersakiti, jangan harap mau balik lagi. Karena itu bakalan susah sih. Percaya deh, pasti pernah ngalamin sih kalau emang kenal sama gue. Oke, kita lanjut. Oke, yang 7, sangat sadar diri dan perbuatan yang pernah kita lakuin atau sikap kita ya. Nah, untuk misalkan contoh, gue ngelakuin hal yang salah nih, aduh gue langsung sadar diri deh, ya gue ngelakuin ini, ya gue pasti salah, oke lah gue minta maaf. Ya udah kayak gitu. Nanti gue ngelakuin hal yang salah, gue akan sadar diri dan gue akan minta maaf. Lanjut yang ke-8, gue tuh lebih memilih profesi atau kerjaan itu yang bebas. Misalkan nggak ketemu orang banyak, nggak ketemu orang-orang untuk bersosialisasi. Misalkan contoh nih yang gue sukain profesinya yaitu seni, ya nggak sih, atau penulis. Nah, itu kan dia nggak bersosialisasi tuh sama orang banyak. Nah, di situ juga gue suka sih sebenarnya. Sama halnya gue nge-YouTube. Nah, gue nge-YouTube ini kan ngomong nih di kamera, nggak ada orang dong. Nah, itu gue suka. Beda sama halnya sama gue tatapan langsung sama orang banyak. Itu gue nggak bisa teman-teman. Dan itu nggak bisa dipaksa. Karena emang udah kepribadian gue itu, ya udah. Jadi kalau mau ngubahnya juga nggak akan bisa. Ya kalau orang introvert tuh dia lebih nyari kenyamanan aja sih, daripada harus dipaksa dan itu nggak nyaman. Buat apa ya kan? Yang ke-9, gue tuh lebih mempelajari sesuatu secara visual. Jadi contoh, misalkan gue nge-YouTube nih, gue mau buat konten. Jadi sebelum gue buat konten itu gue akan cari dulu dan gue pelajarin dulu
baru gue langsung nge-record gitu. Gue buat konten itu nggak langsung buat ya teman-teman, jadi gue cari dulu caranya berhasil atau enggak. Kalau misalkan berhasil, gue akan nge-up video itu ke YouTube gue. Nah, jadi buat kalian yang sering banget nonton video gue di YouTube, kalau misalkan gue nggak buat video requestan kalian, ya gue mohon maaf, karena di situ gue cari dulu nih cara-caranya. Kalau misalkan gue berhasil, ya gue akan buat video itu. Cuma kalau misalkan gagal, gue nggak akan up. Yang ke-10, jadi di saat gue lagi menyendiri, di saat gue lagi sendirian, tiba-tiba muncul tuh ide-ide cemerlang. Kayak nih video ini nih, gue kan tiba-tiba lagi main HP, tiba-tiba muncul tuh teng, oh iya gue belum buat konten, apa gue buat aja ya tentang kepribadian gue, yaitu yang seorang introvert ini. Nah oke lah, gas, langsung malam ini juga gue cerita nih di depan kalian. Dan itu sih, ya emang bener, setiap konten-konten gue juga itu dari tiba-tiba muncul aja gitu idenya, oh iya buat ini deh, oke lah langsung gas. Nah jadi itu sih, tiba-tiba muncul aja ide masuk, nggak tahu kenapa. Yang ke-11 ini banyak banget ya teman-teman. Yang ke-11, gue tuh nggak terlalu menarik untuk tren yang terbaru. Misalkan contoh tahun ini lagi ngetren nih tentang fashion ini. Nah di situ gue nggak tertarik sih, gue biasa aja gitu. Sama halnya kayak misalkan lagi ada film gitu, wah film ini nih lagi tayang nih, lagi booming banget. Nah di situ ya gue biasa aja gitu, nggak terlalu tertarik lah. Kalau misalkan gue kepengen, ya udah langsung aja. Cuman gue nggak terlalu fanatik tentang tren terbaru ya teman-teman. Kalau misalkan lagi booming ini, ya gue langsung buat ini gitu, langsung pakai ini. Gue nggak kayak gitu sih orangnya. Gue lebih biasa aja gitu, netral aja kita mah. Yang nomor 12, gue tuh nggak suka ngambil resiko apapun yang menurut gue bisa ngerugiin diri gue sendiri. Contoh kayak banyak sih yang bilang ke gue, coba buat konten ini, tapi gue sih bilangnya enggak deh, daripada gue harus ngambil resiko ngerugiin orang, mending enggak, sama sekali gue nggak mau. Ya gue mending apa adanya diri gue sendiri, gue lakuin, yang penting gue nyaman ngelakuin itu gitu loh. Paham gak sih maksudnya? Oke, yang nomor 13, gue tuh lebih suka menyampaikan pendapat melalui ketikan ataupun tulisan. Gue jarang sih kalau misalkan dari mulut gue sendiri keluar. Karena kan orang introvert tuh nggak kebanyakan juga sih. Sebagian misalkan dia secara ngucapin gitu, enggak sih. Paling kalau lewat ketikan ataupun tulisan itu bisa panjang lebar. Cuma kalau dari mulut itu keluarnya dikit banget. Ya nggak sih? Contoh ada yang curhat sama gue bakalan ngasih pendapat atau solusi secara ketikan, dan itu yang pasti panjang banget. Ada nih pernah yang curhat sama gue kasih lah pendapat, gue kasih lah solusi, gue ngetik tuh panjang lebar, cuma dibales dikit. Gue ngetik panjang lebar, cuma dibales dikit. Cuma nggak apa-apa sih, namanya juga kita ngasih pendapat, kita ngasih solusi yang terbaik buat dia. Kalau dia mau dengerin, ya syukur. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha menjadi pengamat yang baik, gitu kan. Ke-15, tadi gue lupa sih. Gue nggak ngitung-ngitung. Udah 15 aja nih. Oke, jadi gue tuh orang yang cenderung menghindari kontak mata. Ya, kalau misalkan sering banget sih ini gue ngalamin. Terutama gue kasih tahu aja nih sama guru gue yang dulu saat gue masih sekolah. Gue kalau sekolah itu kan biasanya maju tuh ke depan dipanggil guru. Nah gue tuh nggak pernah yang namanya langsung ngeliat ke matanya langsung, nggak pernah. Begitu juga ke orang lain juga sih, yang gue kenal maupun nggak gue kenal. Gue tuh nggak bisa natap matanya secara
langsung gitu. Pasti kalau gue ngomong sama orang itu, mata gue tuh selalu ngelihat ke baju dia, ke baju atau ke rambut ataupun nggak ke diri dia. Ya itu sih, gue selalu mengalihkan mata gue ketika gue lagi bicara sama orang lain. Nah itu ya. Kecuali nih sama orang yang terdeket ya. Kalau misalkan udah deket banget, itu gue bisa sih gue tatapan mata sama dia. Itu jatuh cinta lagi. Gila. Oke, yaitu ciri-cirinya. Nah, di sini gimana sih caranya untuk menghadapi orang yang punya kepribadian introvert? Oke, jadi caranya itu yang pertama, kalian itu harus pahamin dulu nih, apa sih arti dari kepribadian introvert. Kalau misalkan kalian udah paham, ya pasti kalian kalau nemuin orang introvert, kalian bakalan ngerti ya. Dan kalian nggak berpikiran yang buruk lagi tentang dia. Kedua, jangan sekali-sekali maksain untuk mengubah kepribadiannya. Karena itu nggak bisa ya teman-teman. Nih banyak nih, gue pernah nih ngalamin. Ketika gue kayak ngeluh gitu ke orang, ya orang yang deket, pernah deket sih. Dia nyuruh gue ngubah. Ya nggak bisa loh. Apa yang mau diubah? Itu kepribadian. Nggak akan bisa diubah. Kalian tuh harus pahamin dulu sih kepribadian seseorang. Kalau kalian udah paham, kalian nggak mungkin bilang ubah, rubah, atau apapun itu. Ya itu sih. Oke, jadi intinya orang yang introvert itu seseorang yang cenderung fokus kepada pemikiran, perasaan, dan juga mood. Banyak sih yang bilang orang introvert itu orang yang pendiam dan penyendiri. Ya emang ada, cuman nggak semua ya teman-teman. Kayak gue nih, gue orangnya emang pendiam. Gue kalau misalkan lagi kumpul nih sama teman-teman, lagi kumpul, pasti yang paling pendiam itu gue di situ. Jujur, ini sering banget sih teman gue bilang, kok lu diem aja sih? Ngomong cerita apa kayak, ya gue nggak bisa gitu. Ya emang karena ini diri gue emang kayak gini. Daripada gue ngomong nggak ada faedahnya, ya udah lebih baik gue diem aja gitu. Sama ini nih, grup, nggak baik banget sih. Ini gue sering banget contohnya di grup WhatsApp ya teman-teman. Nah jadi gue tuh punya grup WhatsApp. Di situ tuh gue sering banget sih nggak bertahan di grup itu. Pasti keluar, pasti juga dikeluarin, kan ada peraturan grup juga. Gue tuh kalau di grup tuh orang yang diem banget sih. Gue jarang muncul, paling ya gue ngeliat-liat aja, apa sih mereka ini bahas apa sih mereka. Ya paling itu sih, gue jarang join gitu loh. Cuman ya udah, kalau misalkan gue muncul ya udah sekali-sekali aja gitu, biar nggak dikira sombong ya. Cuman ya capek aja gitu setiap kali orang yang introvert tuh selalu dipikirnya sombong atau apa gitu. Enggak sih sebenarnya, kalian nggak tahu aja, kalian belum paham. Kalau misalkan kalian udah kenal banget, pasti nggak akan bilang kayak gitu sih. Ya, oke, jadi itu sih tentang diri gue. Sejujurnya, semoga kalian nggak lagi berpikiran yang negatif tentang gue. Dan mudah-mudahan kalian yang kenal maupun yang gak kenal nonton video ini jadi paham gue yang sebenarnya. Oh ya, untuk saudara-saudara, keluarga, ataupun temen, kalau misalkan nih gue lagi kumpul nih sama kalian, kalau gue diam aja, tolong kalau udah nonton video ini ngertiin ya. Karena nggak mungkin gue ngasih tahu, gue ngejelasin ke satu-satu orang, nggak mungkin, dan itu bakalan capek sih. Nah sekarang ini udah gue buat videonya, semoga paham. Ya udah, kalau misalkan gue ada kesalahan, gue minta maaf. Semoga paham aja sih buat kalian yang nonton video ini ya. Intinya gini deh, orang yang introvert, untuk diri gue pribadi ya, gue tuh orangnya pendiam, suka menyendiri, dan jarang bersosialisasi. Dan itu bukan jarang sih, emang nggak bisa aja gitu ketemu orang banyak.
Mungkin ada yang bilang gue sombong, ya itu sih terserah kalian mau bilang gue sombong mau apa, itu hak kalian. Yang terpenting di sini gue aslinya nggak seperti yang kalian pikirkan, oke? Jadi paham ya? Ya udahlah segini aja, gue capek nih ngomong. Udah berapa menit nih? Udah 35 menit. Gila, setengah jam dong. Ya udah, mungkin kalau diedit ini bukan 35 menit lagi. Ya udah ya, jadi segitu aja. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue, Baby Official. Bantu gue nih untuk 100k di tahun ini. Mudah-mudahan bisa ya, tolong dibantu. Oke lah, jadi segini aja videonya. See you next time. Gue akan buat video lagi. Bye-bye.